Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ryan Anafnaya Saputra dari kelas 2 D4 ITA NRP 31206000012. Untuk kali ini saya akan menjelaskan struktur dari aplikasi framework G2 ini. Oke, langsung saja kita ke overview-nya. Jadi di sini ada aplikasi G2 menganut pola desain MVC. MVC itu yaitu ada model, view, controller. Model ini merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Lalu untuk view, representasi masukan atau keluaran ke atau dari model. Lalu untuk controller ini menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Lalu selanjutnya, selain MVC, sebuah aplikasi G2 juga memiliki entry script, application, component application, modules, filters, dan juga widget. Jadi nanti akan saya jelaskan. Langsung saja selanjutnya kita ke struktur aplikasi G2. Nah, untuk di awal sini ada entry script. Entry script ini adalah file yang diakses pertama kali oleh user. Jadi misal pada aplikasi kita itu seperti index.html, index.php, tetapi karena ini framework key, jadi entry script-nya adalah index.php. Lalu di sini juga ada tulisan 1:1, itu artinya entry script itu pasti akan memanggil satu aplikasi, atau satu aplikasi ini pasti dipanggil oleh satu entry script. Itu. Lalu di sini ada 0 titik-titik bintang, itu artinya application ini akan memanggil application komponen atau tidak memanggil sama sekali. Lalu yang sini juga sama ya, application akan memanggil modul atau tidak memanggil sama sekali. Nah, lalu yang di modul ini, modul akan bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi di dalam modul bisa ada modul lagi. Lalu di sini untuk yang controller ini pasti akan dipanggil oleh aplikasi ini akan memanggil satu controller atau lebih. Itu. Lalu ini controller bisa memanggil filter atau tidak memanggil sama sekali. Begitu juga ini view dan juga model akan dipanggil oleh controller atau tidak dipanggil sama sekali. Dan view akan memanggil widget dan asset bundle atau tidak memanggil sama sekali. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi itu. Setiap aplikasi G, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script ini biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. Contoh yang pertama adalah mendefinisikan konstanta global. Ini kita cek di webnya, kita ke web index. Nah, sini ini konstanta global. Konstanta globalnya adalah defined ini di line 4 dan juga line 5. Ini adalah konstanta globalnya. Lalu selanjutnya ada meregister composer autoloader. Autoloadernya itu ada di line 7 ini autoload.php. Lalu ada mengikut sertakan kelas Y. Kelas Y itu ada di line 12 ini, Y web application. Lalu membuat konfigurasi aplikasi. Konfigurasi aplikasi ya, ini ada config. Nah, ini akan memanggil yang di dalamnya ada require dir dan juga ini directory config-nya ini. Lalu membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi dan memanggil fungsi G-based application run untuk memproses permintaan. Nah, ini application run-nya itu tentunya ada yang ini, config run ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini tadi entry script-nya index.php. Seperti yang ini dibuka nih. Selanjutnya kita ke application.
Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi G2. Kita coba cek di ini config.web.php. Nah, ini di sini adalah kumpulan dari beberapa objek yang untuk mengatur websitenya, beberapa objek-objeknya. Lalu untuk selanjutnya, setiap aplikasi G2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui y-app. Lalu selanjutnya, konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template default-nya bernama web.php. Seperti yang kita buka nih, web.php defaultnya. Lalu file konfigurasi berisi properti. Nah, propertinya itu contohnya ada ID, base path, bootstrap, dan lain-lain. Lalu ada komponen. Komponennya ini contohnya ada request, change, ada user, dan juga lain-lain ini. Lalu ada modul. Modulnya itu contohnya ada ini modul debug untuk debug, dan juga ada modul untuk key yang digunakan oleh aplikasi. Oke, selanjutnya kita ke application property. Nah, properti dari aplikasi itu dapat diakses melalui y-app nama properti. Nah, di sini akan saya coba beri contohnya. Kita kembali ke VS Code, lalu kita buka di folder views, layouts, main.php. Terus kita ke bentar. Nah, di sini ada y.2 app name. Ini adalah contohnya ini tadi. Di sini akan memanggil properti dari konfigurasi web, yaitu konfigurasi webnya ada di config web.php ini tadi. Sini. Oke, nah di sini akan memanggil name. Namun jika tidak ada name-nya, maka akan menggunakan default-nya. Seperti itu. Karena ini kan contohnya tidak ada name-nya masih. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah required property dari aplikasi Y. Itu ada Y-based application ID. Nah, ini di sini ID-nya adalah basic ini. Adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunakan hanya alphanumeric untuk ID. Lalu ada Y-based application base path. Ini contohnya base path-nya adalah dir name ini di line 8. Adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Oke. Terus berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Ada Y-based application name untuk menyimpan nama dari aplikasi. Ini saya beri contoh. Misal di sini saya akan tambahkan. Untuk sebelumnya tadi kita cek untuk name-nya ini ada di ini ya, di navbar brand label ini. Jadi bentar, saya coba buka browser. Ini kita bukakan localhost y-basic web. Nah, ada di navbar ini brand label. Ini kita akan mengganti tulisan my application-nya ini. Jadi ini name. Terus di sini kita akan tambahkan misal name contoh misal. Lalu kita save. Kita buka webnya lagi, kita refresh. Nah, sini akan berubah untuk brand labelnya. Lalu selanjutnya Y-based application component merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Karena di sini komponennya ada banyak, ini ada request, change, user, dan lain-lain nih. Saya akan menjelaskan salah satu aja, mungkin yang DB ini. Nah, komponen DB ini adalah untuk menghubungkan aplikasi ini dengan database. Nah, ini akan memanggil DB-nya ini akan memanggil file config db.php ini.
Nah, di dalam file db.php ini kita bisa mengisikan db name-nya. Lalu juga kita bisa mengisi username dan juga password-nya. Seperti itu. Oh ya, jika misalkan tidak ada komponen DB ini, maka aplikasinya ini tidak bisa disambungkan atau tidak bisa dihubungkan dengan database. Seperti itu. Selanjutnya kita baca lagi. Ada YBase Application Modules, merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Contoh modulsnya ini seperti yang tadi saya sebutkan, ada modules debug dan juga ada modules GUI. Lalu YBase Application Default Route, untuk menentukan route yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site index. Oke. Jadi jika misal kita ingin mengubah default route-nya, misal kita akan ganti default route-nya menjadi, ini masih default route-nya masih ini ya, masih index ini. Misal kita ingin mengubah default route-nya adalah frameworks. Nah, ini maka kita bisa menambahkan sebentar, kita kembali di sini. Kita bisa menambahkannya di sini. Misal default route-nya adalah frameworks index. Oke, ini kita save. Lalu kita cek. Nah, misal kita akan mengubah default route-nya adalah yang tampilan framework ini. Maka kita tinggal seperti tadi ini menambahkan framework ini index. Oke, kita coba ini. Kita ke web. Oh, sebentar, ada error. Oh, ini ada yang kurang nih ya. Kita refresh. Nah, ini akan tetap. Tadi ini ada kurang T ya, default. Oke. Ini jadi ini untuk default-nya udah berubah ke default web itu. Lalu ini kita kembalikan lagi. Ini juga nih. Oke, sudah kembali default-nya. Oke, selanjutnya kita ke application component. Nah, sebuah aplikasi Y itu dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager yang bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Lalu ada komponen DB yang menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database, dan juga lain sebagainya. Lalu komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk yang pertama kalinya. Berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi itu, yaitu ada DB untuk mengelola hubungan dengan database seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada error handler, menangani error dan exception pada PHP, user, menangani autentikasi user, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada controller. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau response. Controller ini akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, lalu memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Selanjutnya, nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Nah, jadi kita kembali ke VS Code-nya. Misal pada proyek ini kita bisa membuka folder
controllernya, dan di sini akan ada nah sini ada controller, di sini akan ada framework controller untuk mengatur framework controller ini untuk mengatur framework tadi, untuk mengatur halaman frameworknya tadi. Nah, misalkan jika kita mengakses halaman framework ini, maka yang akan di-load itu adalah indeks dari frameworknya. Bentar. Itu yang ini yang action index ini. Yang di-load adalah yang ini. Sedangkan jika kita ke yang ini, ke halaman create framework ini, maka yang di-load adalah yang ini, action create ini. Oke. Selanjutnya ada controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Selanjutnya ada action ID, merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action yang lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID, contoh action create. Sini nanti akan saya contohnya. Terus ada penggunaan dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID atau controller ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa nama action. Terus action default dapat diganti melalui properti default action. Nah, jadi di sini ada controller action. Ini udah di dalam framework controller. Yang ada controller action seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada index, ada create juga. Nah, lalu misal kita ke admin. Nah, di sini ada action update. Contohnya yang akan menerima parameter ID itu. Dan juga ada delete ini, action delete, yang juga akan menerima parameter ID. Nah, selanjutnya kita ke best practice, control best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa controller yang pertama dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP headers, cookies, request parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil metode dari models atau dari komponen lain. Lalu dapat menggunakan views untuk membentuk response. Lalu seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini hanya harus dilakukan dalam models. Lalu seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML ini lebih baik diletakkan pada views. Nah, kita cek ya di views main.php. Nah, ini contohnya. Ini HTML-nya itu diletakkan di views ini yang seharusnya. Oke, selanjutnya kita ke models. Models adalah bagian dari arsitektur MVC. Models objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Models ini dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, models adalah untuk mengatur aplikasinya itu. Oke. Terus ini sebuah model dapat memiliki atribut label, variable rules, dan lain-lain. Kita cek di folders ini models, terus ke framework suite PHP.
Oke, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada atribut labels. Nah, atribut labels ini akan mempengaruhi pada aplikasi ini, yaitu di sini misal ada ID ini. Ini kita buka di browsernya tadi mana? Nah, ini sih ada ID. Misal kita ganti ini ID-nya ID frameworks. Misal ini. Nah, ini kan masih ID ya, kita refresh. Nah, ini akan berubah menjadi ID framework seperti ini. Oke, lanjut. Attributes merepresentasikan data dalam sebuah model. Itu ada model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Lalu atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Selanjutnya, atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Yaitu contohnya ini ada models, test, contoh, atau models, ini index test sama dengan contoh seperti itu. Selanjutnya, sini atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jadi jika model dibuat menggunakan key, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelsnya secara otomatis. Jadi karena ini tadi saya menggunakan key membuatnya, jadi otomatis ini akan dibuatkan oleh key-nya itu sendiri. Selanjutnya, validasi. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi, ini ada jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Terus ada yang kedua, contohnya email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid dan lain-lain. Nah, contoh saja di sini ada ini untuk yang name-nya dan juga language-nya di sini itu harus wajib diisi. Ini untuk name dan language-nya itu harus wajib diisi. Lalu untuk name dan language ini itu berupa string dan maksimal size-nya itu adalah 255. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oh ya, ini proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Oke, selanjutnya ke models best practice. Secara garis besar, sebuah model ini yang pertama dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Yang kedua dapat berisi validation rules atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Lalu dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Lalu seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Selanjutnya, seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Selanjutnya kita masuk ke views. Views ini adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Views dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan juga HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Ini contohnya adalah gunakan metode yHelpers HTML.2 encode untuk menampilkan data teks. Oke, contohnya kita bisa cek di folder views, framework, terus misal ke index.php. Nah, di sini ada HTML encode ini. Encode ini fungsinya untuk keamanan. Nah, misalkan nanti title ini akan saya ganti. Misal seperti ini kan di sini titelnya masih framework ya. Ini titelnya masih framework. Di sini ini masih framework tentunya. Misal ini titel saya ganti menjadi sebentar.
ini script alert testing. Nah, misal titelnya saya ubah seperti ini, dipastikan nanti akan terencode dan juga tidak akan menampilkan script ini. Jadi langsung saja misal saya refresh, nah itu akan munculnya seperti ini, testing seperti ini. Dia tidak akan menampilkan alertnya. Nah, bagaimana jika misalkan kita hapus encode-nya ini? Kita coba hapus sampai menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kita save lalu kita coba refresh. Nah, maka akan menampilkan alertnya ini, alert testing tadi. Itu. Jadi ini kita kembalikan aja. Lalu kita refresh lagi. Oke, udah kembali. Selanjutnya ada helper HTML Purifier Pros SS untuk menampilkan data HTML. Lalu selanjutnya sebuah view dapat di-render atau dipanggil dari controller. Ini contohnya ada di text bukan yaitu nah, untuk selanjutnya ini sebuah view dapat di-render atau dipanggil dari controller. Lalu dari controller sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Itu ada render untuk memanggil view dan menerapkan layout, lalu ada render partial memanggil view tanpa layout apapun, lalu ada render ajak memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request ajak, terus render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Lalu beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada directory jurusan. Begitu. Lanjut ke layoutnya. Sini ada layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi Y. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Jadi ini contohnya ada di view. Nah, ini view ada main.php ini. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Nah, kita dapat lihat, jadi main.php ini akan menampilkan halaman awal dari websitenya. Itu akan menampilkan halaman ini. Nah, ini adalah dari main.php-nya itu. Terus misal di navbar, nah misal ini brand labelnya saya ganti. Misal saya ganti, oh bentar ya, ini coba tes. Nah, misalnya seperti ini, saya save. Nah, ini akan berubah seperti yang tadi itu. Dan coba kita kembalikan aja. Oke, seperti tadi itu. Lalu selanjutnya kita ke filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Lalu filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Lalu contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu.
Jadi seperti ini ya contoh kodenya. Terus built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien. Lalu ada package untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Selanjutnya ada assets. Assets pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web, contohnya file CSS atau JS. Lalu untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Lalu pada aplikasi Y itu direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. Pertama ada file.css atau .js, tidak secara langsung diincludekan dalam view. Aset bundles diincludekan pada view dengan memanggil metode register. Metode register ini ada register. Terus dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web, yang akan mengopikan secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Yang register tadi itu. Lalu ada note-nya. Widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkannya. Oke, ini ada latihannya. Jadi untuk latihannya ini nanti akan saya bahas untuk di video selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk struktur dari aplikasi framework Y ini. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.